setelah kita tahu akan belajar apa nanti ketika kita masuk di jurusan atau program studi tertentu yang kita mau, sekarang kita belajar tentang nanti akan jadi apa atau yang disebut dengan prospek. Nah, prospek ini penting karena tentu saja dong kita setelah masuk di satu jurusan, kita punya ekspektasi akan jadi apa. Ini yang disebut dengan prospek ya atau profil lulusan. Nah, profil lulusan ini digunakan oleh kami para akademisi yang jadi dosen di jurusan maupun program studi tertentu ya. Karena istilah profil lulusan ini digunakan untuk struktur kurikulum. Jadi kalian bisa cek tentang prospek maupun profil lulusan sebetulnya sih mirip-mirip aja, cuma beda istilah aja ya menurut saya. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa riset tentang tokoh atau figur yang lulus dari program studi atau universitas yang kita mau. Ya memang tokoh-tokoh atau figur ini kebanyakan sih yang kerjanya di luar dari bidangnya. Tapi jangan salah juga bahwa tentu saja mereka mendapatkan manfaat dari jurusan yang mereka tempuh ya. Ya sebagai contoh kan ada yang masuk jurusan tertentu tapi ternyata jadi penyanyi dan jurusannya bukan tentang nyanyi. Tapi kalau kita lihat dari sejarah hidupnya, jangan-jangan dia juga pernah ikut di klub atau pernah ikut di unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Jadi apapun yang akan kita coba riset ya, ini jadi satu hal yang penting ketika kita tahu kita akan jadi apa. Kemudian kita juga bisa cari tahu tentang tokoh atau figur yang lulus dari jurusan maupun program studi tersebut. Nah, untuk sebagai contoh ya, supaya kalian ngerti gimana cara carinya informasi ini di website, kita akan belajar dari 2 jurusan ya. Yang pertama dari program studi teknik industri dari salah satu universitas swasta, dalam hal ini Unpar ya, tempat di mana saya kerja. Yang kedua dari PTN atau nanti kita akan lihat dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran. Jadi yang satu Unpar, yang satu Unpad ya. Yuk kita lihat yang pertama yaitu dari Universitas Katolik Parahyangan jurusan Teknik Industri ya. Ini satu fakultas dengan saya juga, jadi saya kadang ngobrol dengan dosen-dosennya dan saya tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, kita bisa lihat di mana nih sih sebenarnya prospek dan juga profil lulusannya ya. Nah, biasanya itu ada di, kalau nggak di akademik, itu ada di tentang kami ya. Nah, saya cek di akademik, kayaknya nggak ada ya informasi tentang profil lulusan atau prospek. Nah, ternyata itu ada di tentang kami. Jadi kalau di sini ada penjelasan tentang apa itu teknik industri, yang kedua ada prospek, ada organisasi dan seterusnya. Nah, kita mau lihat di prospek. Nah, kalau kita baca baik-baik ya dari prospek teknik industri ini, kita bisa coba kita baca aja deh ya, supaya kalian punya gambaran tersendiri tentang keilmuan teknik industri ini. Dan bacanya juga jangan terlalu cepat atau terlalu skimming. Kalian mesti baca paragraf demi paragraf, kemudian supaya kalian bisa dapetin hal yang penting ya dari penjelasan tentang prospek ini. Nah, sekarang kita baca dari prospek teknik industri. Bagaimana prospek kerja di lulusan teknik industri? Nah, setelah kita lulus, kata artikel ini, seringkali kita membayangkan akan bekerja di pabrik ya. Jadi ada satu stigma nih bahwa kalau masuk teknik industri, namanya juga teknik industri, industri itu identik dengan pabrik. Apakah akan serta-merta kita akan bekerja di pabrik ya? Nah, ternyata lebih luas daripada itu ya. Nah, sekarang kita lanjut baca. Tidak salah jika kita punya bayangan tersebut ya, karena industri banyak dikenal sebagai kegiatan manufaktur yang mengolah bahan mentah jadi barang jadi, sepatu, baju, kertas dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu kita punya juga ya kesempatan di bidang lain, karena di sini dijelasin sebenarnya pengertian industri itu sendiri sangat luas, yaitu terkait dengan semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Artinya sepanjang pekerjaan itu atau bidang tersebut bersifat produktif, menghasilkan sesuatu dan juga komersial, artinya bisa dijual ya, bisa seorang lulusan teknik industri kerja di bidang tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita baca selanjutnya, dia bisa kerja di industri pengolahan ya, jadi menghasilkan barang nih, makanan, minuman, kertas, otomotif, elektronik, komputer dan sebagainya. Lalu juga industri jasa, ada perdagangan, pengangkutan ya, keuangan ya, telekomunikasi, konsultasi dan sebagainya. Jadi dua hal ini yang penting, yaitu bisa kerja di bidang barang, menghasilkan barang ataupun jasa ya. Nah, lalu artikel ini menjelaskan lagi nih, mengapa kok bisa fleksibel bekerja dalam berbagai bidang industri tersebut. Karena saat kita belajar di teknik industri, dibekali dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengoptimalkan kinerja yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan produktivitas ya. Nah, ketiga kinerja tersebut diharapkan oleh semua industri, di mana setiap industri pasti mengharapkan adanya biayanya dihemat, produknya berkualitas, dan juga konsumen yang puas. Nah, sebagai contoh nih ya, ada yang namanya peminatan atau bidang.
Jadi kalau kalian masuk di satu jurusan, ada yang disebut dengan peminatan, bidang keahlian, atau kelompok keahlian. Artinya di situ akan dipecah lagi nih menjadi yang lebih spesifik. Dan biasanya bidang spesifik ini yang akan menjadi, kalau kalian kuliah lagi S2, akan jadi bagian yang akan kalian pelajari di S2. Artinya akan semakin dalam dan semakin dalam lagi. Belum lagi kalau kalian sekolah S3, tentu saja bidang ini akan semakin kalian dalami lagi. But anyway, kita baca dulu bidang yang ditawarkan oleh Teknik Industri Unpar. Dan satu lagi nih, bidang keahlian ini ataupun kelompok keahlian itu bisa berbeda dari satu universitas ke universitas lainnya. Jadi namanya teknik industri di misalnya di ITB itu berbeda dengan teknik industri yang ada di Unpar. Bedanya apa? Kalian mesti baca bidang peminatannya, ya. Nah, contohnya adalah yang pertama bidang rantai pasok, supply chain. Nah, kalau kalian baca rantai pasok atau supply chain itu intinya adalah bagaimana saya bisa menghemat biaya mulai dari barang baku yang ada di suatu tempat, kemudian masuk di pabrik di tempat yang lain, misalnya bahan bakunya di lokasi A, masuk di pabrik di lokasi B, kemudian sampai di kita di lokasi C, D, E gitu ya. Sampai barangnya tuh ada di tangan kita. Nah, itu yang disebut sebagai rantai pasok. Nah, kalau kita baca lagi kalimat sebelumnya, ada yang namanya penghematan biaya, produk yang berkualitas. Artinya, seorang industrial engineering atau seorang sarjana teknik industri itu harus bisa menghemat biaya dari rantai pasoknya. Jumlah truknya mungkin, jumlah orang yang ada di situ harus dihemat, dan juga produknya juga tetap berkualitas. Lalu konsumen yang puas, ya. Itu. Lalu kita baca lagi nih, ada bidang produksi, tentu saja pengendalian kualitas, artinya ada quality control di situ. Lalu ada bidang pemasaran. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dengan jurusan marketing yang ada di jurusan atau di kampus yang lain? Nah, tetap aja kita mesti baca struktur kurikulumnya. Kita ini akan belajar apa, ya. Jadi teknik industri juga belajar pemasaran, ada konsultasi, dan juga sumber daya manusia. Ya, jadi HRD tuh dan bisa lulusan teknik industri, ya. Jadi itu yang disebut dengan prospek yang ada di teknik industri. Sekarang kita lihat di program studi ilmu komunikasi, ya. Nah, di ilmu komunikasi ini kita bisa cek, begitu saya cek ternyata bukan di profil nih ya, bukan ada di bagian profil untuk profil lulusan maupun prospeknya. Ternyata ada di bagian akademik, itu ada di profil lulusan. Jadi buat kalian yang kebetulan mungkin ingin masuk ke ilmu komunikasinya Unpad, kalian bisa baca baik-baik ya. Oke, wajah saya pindahin dulu supaya nggak mengganggu tulisan kita ya. Nah, profil lulusan. Nah, ternyata ini update banget. Ini baru diupdate 17 Februari 2023 ya. Saya rekaman ini bulan Juli, jadi nggak terlalu lama ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, bisa dipercaya nih karena ini informasi terbaru ya. Nah, sekarang kita lihat profil lulusan Prodi Ilmu Komunikasinya Universitas Padjadjaran atau Unpad. Pertama, Scientific Communication Professional. Apa tuh ya? Nah, ternyata dia punya karir sebagai peneliti pemula. Jadi meneliti tentang komunikasi. Lalu bisa juga jadi fasilitator dan pemerhati. Ya, nah contohnya nih peneliti pemula itu bisa jadi peneliti dalam divisi riset dan pengembangan. Artinya kalau perusahaan tersebut punya R&D, nah R&D-nya ada di bidang komunikasi. Misalnya bagaimana kita meneliti pesan yang cocok untuk konsumen kita ya, misalnya seperti itu. Lalu juga sebagai fasilitator ya, jadi motivator tuh. Jadi motivator tuh bisa kuliah di ilmu komunikasi karena belajar bagaimana menyampaikan sesuatu dengan sederhana, engaging di ilmu komunikasi ini. Bisa jadi motivator, bisa jadi pembicara profesional dan memfasilitasi kegiatan diskusi formal dan informal. Jadi moderator tuh nggak gampang. Ini kan jadi moderator nih ya, dan belajar ilmu komunikasinya ya. Nah, contoh pengerjaan pemerhati, kolumnis di media lokal, artinya jadi penulis. Jadi terserah kalian lebih suka nulis, ngomong, atau yang paling hemat ngomong, karena moderator tuh yang penting hemat ngomong, kemudian dia mempersilahkan orang lain untuk ngomong ya. Yang kedua, digital communication planner. Ini keren menurut saya karena ini kekinian banget. Jadi digital communication planner ini dia menjadi, kalau kita baca, sosial media atau digital media spesialis ya. Bukan jadi admin loh ya. Kalau admin itu cuma sekedar balas komen, kemudian kita tinggal posting ya. Tapi yang mikirin gimana caranya pesan dari suatu barang atau jasa itu nyampe ke konsumen dengan baik ya. Jadi menjadi media manager itu yang ngatur konten ini cocoknya muncul kapan. Apakah siang hari, apakah sore, apakah pada saat liburan dan sebagainya. Itu kan perlu ilmunya yang dipelajari di ilmu komunikasi ini. Kemudian jadi digital media analis, jadi menganalisa kalau saya taruh konten ini apakah cukup engaging atau enggak. Berapa jumlah like-nya, berapa jumlah share-nya, berapa jumlah engagement-nya, sampai ujung-ujungnya konversi. Ya, konversi itu kayak aku punya iklan, berapa sih orang yang sampai klik beli dan bayar ya.
Kemudian ada juga digital media planner, tadi kita udah belajar juga ya. Kemudian dia bisa bekerja di perusahaan, institusi atau lembaga. Ya, bahkan di lembaga pemerintah pun. Makanya kalau kalian lihat itu banyak BUMN atau pemerintah itu punya akun sosial media dan tentu saja itu dibutuhkan seorang digital communication planner ya. Yang ketiga tuh social entrepreneur, ini jadi orang yang jadi entrepreneur tapi di bidang sosial ya. Kayak misalnya kalian tentu tahu ya kayak kitabisa.com ya, kemudian Batik Kultur, Klinik Asuransi Sampah, wecare.id. Jadi mereka yang bekerja di bidang komunikasi tapi yang tidak mencari keuntungan secara komersil ya, tapi membantu memberdayakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kayak misalnya klinik asuransi sampah, meaning ya kita harus ngajarin gimana cara ngolah sampah yang benar, kemudian apa sih yang dimaksud dengan klinik asuransi sampah ya. Aku juga nggak tahu, kayaknya tebakannya itu sih. Jadi kita jadi entrepreneur, bisa mengkomunikasikan pesannya, taraf hidup manusia juga naik ya, nggak cuma sekedar keuntungan komersil. So kalau kalian suka hal-hal kayak gitu, mungkin jurusan ini cocok untuk kalian ya. Dan satu lagi yang baru kepikiran tadi, kalau kalian perhatiin di nomor 2 itu ada digital communication planner. Setahu saya ilmu komunikasi Unpad ini udah cukup lama berdiri. Dan bayangin 20 tahun yang lalu nggak ada yang namanya profil lulusan digital communication planner. 20-25 tahun yang lalu Instagram kan belum ada, Facebook belum ada, TikTok dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kalian lihat dari banyak jurusan-jurusan yang namanya dalam tanda kutip konvensional tuh klasik ya, ilmu komunikasi, teknik sipil, lalu misalnya teknik elektro, teknik industri ya, itu jangan dikira bahwa mereka tuh nggak relevan dengan zaman yang ada sekarang. Sebagai contohnya adalah ada digital communication planner di salah satu profil lulusan dari ilmu komunikasi. Karena kurikulum itu berubah 5 tahun sekali. Artinya pada saat 5 tahun sekali ya kita bisa menambah sesuatu hal yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu ada digital communication planner di jurusan ilmu komunikasi dari Unpad ini ya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan di sini, bahwa ada prospek dan juga ada satu ya profil lulusan yang harus kalian tahu juga. Ya, jangan kalian percaya apa kata orang tapi lihat websitenya kemudian tanya alumninya. Jadi kalau kalian punya teman atau tetangga yang juga alumni dari jurusan atau fakultas tersebut, kalian tanyakan ya. Tapi ingat, jangan yang terlalu lama banget ya, artinya jangan yang sampai lulusan 40 tahun, 30 tahun yang lalu, karena tentu saja beda profil lulusan pada saat dia kuliah dan yang tidak ya. Saran saya yang alumni mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun lulus, kalian bisa tanyakan itu ya. Lalu jangan tanya sama mahasiswa yang baru masuk ya. Mahasiswa yang baru masuk itu biasanya akan ada hype tersendiri ya. Saya juga dulu waktu masuk ITB hype banget, dan saya menganggap jurusan gua adalah jurusan yang paling bagus ya. Jadi kalian bisa tanya sama alumni yang baru lulus 2-3 tahun yang lalu. Bahkan 5 tahun masih oke lah menurut saya ya. Nah, jadi itu tentang prospek dan juga profil lulusan. Kalian baca baik-baik, selamat riset. Jangan lupa isi worksheet-nya, karena ingat segala sesuatu yang kita taruh cuma di otak dan pikiran doang dan cuma di hati doang biasanya akan bikin kita galau dan bingung. Semuanya harus dalam bentuk tertulis di worksheet ya. Jadi selamat riset, dan selanjutnya kita akan belajar tentang kesempatan yang bisa kita ambil pada saat kita masuk di jurusan atau program studi tertentu.